pastikan kalau kemudian itu memang sudah bayar dan tapi punya bukti ya, artinya disimpan bukti bayarnya. Itu jangan sampai jangan sampai hilang. Nah, ini juga Kementerian Agama saya kemarin mengusulkan supaya memitigasi terkait dengan berapa sebetulnya jumlah jamaah umroh yang kemarin sudah membayar, khususnya membayar lunas gitu ya. Dalam situasi dan kondisi saat ini kan di masyarakat itu begitu banyak yang menanyakan kapan umroh dibuka untuk Indonesia. Bisa diceritakan Bang atau bisa dijelaskan kapan itu sebenarnya umroh akan dibuka untuk Indonesia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang beberapa waktu lalu eh, itu kan memang terkait dengan keberangkatan umroh itu kan diumumkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri begitu ya. Meskipun dari segi bahasa mungkin beliau tidak langsung menyatakan kapan persisnya ibadah umroh itu khususnya umat muslim Indonesia itu dibuka begitu ya. Artinya bukan dibuka, artinya berangkat begitu. Beliau hanya memberikan sinyal bahwa eh, pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat muslim Indonesia untuk berangkat umroh ke Tanah Suci begitu. Nah, meskipun demikian, agaknya Bu Menlu ingin meyakinkan kepada publik bahwa memang jamaah umroh Indonesia itu sudah bisa diterima oleh negara Arab Saudi begitu. Yang dimaknai kan begitu, sehingga kemudian muncullah berbagai macam hal bahwa ini merupakan indikasi bahwa umroh akan segera, atau jamaah umroh bisa segera diberangkatkan. Nah, tetapi kemudian memang ketika melihat persiapan-persiapan teknisnya sudah yang dibayangkan begitu, Mas. Kebetulan kemarin saya ada acara dengan beberapa yang melibatkan beberapa instansi termasuk Kemenlu, termasuk Kementerian Perhubungan begitu ya, termasuk Kementerian Agama, bahkan asosiasi organisasi umroh begitu ya. Memang tampaknya tidak mudah begitu dan butuh proses untuk terkait persiapan teknisnya. Karena memang umroh itu wisata religi begitu ya, biasanya orang menyebutnya begitu, yang memang melibatkan berbagai macam stakeholder, antara lain tadi yang saya sebut. Leading sektornya tetap Kementerian Agama sebagai kementerian yang memang menjadi penanggung jawab terdepan begitu. Akan tapi untuk menyiapkan kesehatannya butuh Kementerian Kesehatan. Dulu kan sebelum ada pandemi itu kan ada vaksin meningitis yang kemudian juga ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Ada soal dokumen imigrasi, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Ada kemudian soal penerbangan, apalagi penerbangan misalnya terkait dengan pandemi seperti sekarang, berarti kan ada prokes penerbangan dan didorong kalau bisa itu direct flight begitu ya, artinya penerbangan langsung, tidak banyak transit, atau kalau bisa memang diarahkan tidak perlu transit, karena kalau transit kondisi sekarang itu akan menyebabkan potensi terjadi penularan, misalnya di negara transit begitu ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri, karena ini menyangkut hubungan atau kemudian memberangkatkan orang dalam jumlah besar ke satu negara, maka butuh perlindungan negara dalam bentuk pengawalan keamanan dari aspek Kementerian Luar Negeri begitu, Mas. Belum lagi di tadi Kementerian Kesehatan begitu ya. Ini saya kira yang kemudian tampaknya saya memprediksikan sampai dengan akhir bulan Oktober ini saya menduga belum akan bisa umroh, karena ada faktor misalnya soal vaksin begitu ya. Kita juga memiliki perbedaan antara vaksin yang digunakan di negara Arab Saudi
dengan yang kita gunakan di sini. Kalau di sini kan kebanyakan itu kan Sinovac atau Sinopharm gitu ya. Nah, di sana itu kan Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca gitu ya. Nah, ini yang kemudian masih butuh kesepemahaman antara dua negara. Yang kedua, kalaupun sudah divaksin, katanya kan butuh booster gitu ya. Nah, booster ini seperti apa? Apakah hanya diberikan kepada calon jamaah umroh atau bisa ke yang lain? Seandainya didorong hanya untuk jamaah umroh, maka seolah-olah akan dinilai sebagai sesuatu yang diskriminatif, kan begitu, Mas? Ya. Karena misalnya begini, mungkin kalau untuk daerah Jawa khususnya DKI itu kemudian memang barangkali cukup merata begitu ya, 2 kali vaksin. Tapi untuk daerah yang lain, misalnya di luar Jawa begitu ya, ini kan yang pertama saja barangkali ada daerah-daerah yang belum merata begitu ya, apalagi yang kedua, terlebih untuk yang ketiga. Nah, ini kemudian persoalan-persoalan teknis yang saya kira akan menjadi pembahasan yang tidak sebentar. Kemudian ada satu lagi catatannya, yaitu terkait dengan QR code begitu ya, atau kode batang gitu, katanya begitu bahasanya. Artinya data vaksinasi bisa nggak kemudian dibaca di negara Arab Saudi. Karena negara Arab Saudi itu kan negara tujuan umroh begitu ya. Ada lagi kemudian soal mengenai karantina. Jadi kalau karantina ini berbeda dengan isoman gitu ya. Kalau karantina itu kan memang untuk seseorang itu sebetulnya belum terindikasi tertular, akan tapi dia perlu ditempatkan dalam satu tempat tertentu untuk memastikan bahwa dia tidak terjangkit atau membawa virus begitu ya. Nah, ini ada yang berangkatnya juga perlu ada karantina, pulangnya juga ada karantina dari Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian titik-titik inilah yang kemudian saya kira menjadi perhatian serius bagi stakeholder, yang kemudian memang sejak diumumkan oleh Bu Menlu, kalau tidak salah 9 Oktober begitu ya, tepatnya kalau tidak salah hari Sabtu, itu belum mengumumkan bahwa ada sinyal baik dari negara Arab Saudi, sampai dengan sekarang berarti mau 3 minggu ya, kira-kira kurang lebih, itu belum belum clear bagaimana kemudian semua proses ini bisa dilakukan begitu. Satu lagi adalah terkait dengan berbagai macam prokes, kemudian prosedur-prosedur standar dalam situasi pandemi ini, ujung-ujungnya apa, Mas? Yaitu menyangkut soal menyangkut soal harga. Kan yang bayar itu kan beda dengan haji begitu. Kalau haji itu kan ada subsidi begitu ya. Kalau umroh itu kan murni ditanggung oleh calon jamaah. Nah, sehingga kemudian apakah kemudian Kementerian Agama sudah merevisi itu? Dulu kalau waktu normal itu kan ada istilah itu harga referensi itu 20 juta. Artinya kalau di bawah itu patut diwaspadai itu, dan dia travelnya harus memberikan penjelasan detail kepada pihak Kementerian Agama kenapa di bawah itu. Karena dulu kita punya trauma besar, ada umroh murah tapi kemudian tidak bisa terbang gitu atau tertipu gitu. Kemudian dinaikkan dalam kondisi awal-awal pandemi itu, kemudian karena memang sudah menerapkan prokes itu kan dinaikkan menjadi 26 juta begitu ya per jamaah. Nah, kemudian saat ini dengan ada karantina berangkat, kemudian pulangnya juga karantina, kemudian prokes macam-macam, saya kira ini juga mendongkrak biaya umroh itu bisa lebih dari 26 juta. Taksiran dari beberapa orang travel itu ya bisa 28 juta atau 30 juta, dan ini tentu biaya yang tidak murah menurut saya. Makanya saya sering menyebutnya itu adalah selamat tinggal umroh murah. Gitu, Mas. Oke, Bang. Di
sekarang itu kan kebetulan ke jamaah itu kan banyak yang bertanya Bang kepada saya, bagaimana yang sudah daftar, yang daftar murah ya sebelum pandemi lah, yang tidak berangkat, apakah harus nambah biaya lagi atau ada kebijakan-kebijakan baru dari apa namanya dari Kementerian Agama, terus dari Kemenlu dan sebagainya, Bang? Ya, memang kalau kita lihat misalnya beberapa waktu lalu sebetulnya kan sempat ada buka tutup untuk umroh ya. Beda dengan haji. Kalau haji kan memang 2 musim belakangan ini kan memang tidak ada untuk jamaah yang di luar Arab Saudi gitu ya. Umroh sebenarnya pernah beberapa kali tapi dibuka ditutup begitu ya. Nah ini kemudian kalau kita tarik misalnya 2019 itu kan sudah cukup banyak masyarakat yang katakanlah umroh dan sudah bayar lunas. Jumlahnya saya tidak pasti ya, tapi puluhan ribu itu kan cukup besar lah jumlahnya. Tapi saya tidak apa namanya tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Tapi yang jelas ada ribuan orang yang kemudian sudah membayar pada khususnya pada rentang waktu sebelum pandemi, khususnya 2019 pertengahan sampai akhir sampai dengan awal 2020, iya kan? Karena kita kan mengumumkan pandemi itu kan pemerintah kira-kira bulan Maret ya atau April ya 2020 kan. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa ada masyarakat yang sudah membayar lunas begitu dengan tentu dengan tarif pada saat itu, ya kan? Nah, ini bagaimana? Nah, saya pastikan kalau kemudian itu memang sudah bayar dan tapi punya bukti ya, artinya disimpan bukti bayarnya. Itu jangan sampai jangan sampai hilang. Nah, sewaktu-waktu kemudian kondisinya sudah membaik, pandemi ini sudah terkendali begitu ya. Ini bisa untuk menagih kepada apa namanya travel yang kemarin itu apa namanya menerima pembayaran itu gitu. Nah ini juga Kementerian Agama saya kemarin mengusulkan supaya memitigasi terkait dengan berapa sebetulnya jumlah jamaah umroh yang kemarin sudah membayar khususnya membayar lunas gitu ya. Karena ada juga masih yang kemudian karena ketidakpastian ini menarik uang itu. Karena ini cukup rumit memang. Jadi Mas Saudari tepat betul kalau ini ditanyakan. Kenapa? Karena masalahnya itu tidak sederhana. Jadi kira-kira begini. Jamaah akan membayar sejumlah paket umroh begitu ya. Ya dengan berbagai macam fasilitasnya. Nah, tentu pemberangkatan misalnya hari ini itu tentu tidak dilunasi hari ini, tapi biasanya itu kan lunasnya kan 2 minggu sebelumnya paling lambat gitu ya, atau sebulan sebelum atau bahkan 3 bulan sebelumnya. Itu bertujuan apa? Karena travel itu pun menyiapkan berbagai macam persiapan, misalnya pesan hotel, beli tiket, kemudian penginapan, kemudian makan, transportasi dan mutawif dan lain-lain begitu ya. Nah maka kemudian saya berharap itu jamaah kemudian yang membayar lunas itu mesti kemudian menjalin terus komunikasi dengan travel itu. Kapan kemudian mereka akan memberangkatkan dan kemudian Kementerian Agama kalau tidak salah juga sedang menggodok harga referensi untuk terdekat ini gitu ya. Nah nanti kelihatan kalau misalnya memang dulu bayarnya berapa, kemudian travel hari ini bandrolnya berapa tinggal di nambah. Tapi kemungkinan nambahnya saya kira cukup besar gitu daripada ngurangi itu mustahil gitu ya. Yang pasti nambah gitu. Tapi nambahnya berapa itu saya kira melihat nanti bagaimana kemudian tergantung dengan minimal 2 hal. Yang pertama itu adalah harga referensi yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Agama. Harga referensi itu harga patokan aja sebetulnya, tidak wajib sifatnya. Tapi biasanya secara alamiah kemudian kan travel mengikuti begitu. Tapi bisa di atas itu kalau tergantung. Yang kedua adalah tergantung fasilitas apa saja yang diberikan travel kepada jamaahnya. 2 hal itu saya kira yang akan mempengaruhi soal harga. Tapi kalau harga naik saya kira saya bisa meyakinkan itu ya kira-kira 90% itu pasti naik gitu ya.
Kalau turun saya kira agak sulit. Nah, tapi ada juga misalnya diskusi bagaimana kemudian ternyata uang dari travel itu juga sudah di booking untuk maskapai. Kemudian sudah juga di booking untuk hotel gitu ya. Berarti kan uangnya sudah terdeliver gitu ya. Dari jamaah kepada travel juga membayarkan kepada pihak ketiga gitu dengan untuk berbagai macam keperluan. Nah, ini yang repot, yang kemudian memang perlu intervensi daripada apa namanya pemerintah nanti. Nah, saya kira memang kita dari Komnas Haji dan Umroh juga nanti akan coba mengawal apa namanya hal-hal semacam inilah supaya kemudian masyarakat calon jamaah umroh ini kan konsumen, maka mereka kan haknya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen atau juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan aturan-aturan turunannya. Gitu Mas Fadli. Oke Bang, sebagai Ketua Komnas Haji dan Umroh, kalau travel-travel sekarang itu kan ada yang sudah menerima atau membuka jamaah umroh, bahkan ada yang apa namanya biaya untuk berangkat sekarang ini hampir 35 juta. Dari Ketua Komnas Haji dan Umroh dengan nominal 35 juta, apakah ada aturan baru untuk hal nominal ini, Bang? Kalau nominal intinya kan ini kan muamalah ya kalau dari aspek hukum ekonomi syariahnya. Ini kan muamalah. Artinya muamalah itu kan bisnis gitu ya. Kita harus melihatnya itu bisnis. Bahwa ibadah itu iya, tapi kalau makanya saya sering sebut umroh itu bisnis, haji itu bisnis. Apalagi kalau sudah ada kata-kata penyelenggaraan ibadah umroh, penyelenggaraan ibadah haji itu bisnis. Bahwa ada ibadah ya, tapi kalau sudah penyelenggaraan itu kan butuh penerbangan bayar, kemudian manasik aja kan bayar gitu ya, kan ada trainer dan ada segala macam gitu ya. Nah, maka dari bingkai kacamata itu kemudian masalah umroh ini terkait biaya. Saya bilang tadi, satu harus melihat harga referensi dulu, yang kedua adalah dari aspek layanan apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh travel kepada jamaah. Karena sekarang ini juga tidak mudah, Mas Fadli. Untuk apa namanya nih, misalnya ada travel yang kemudian memberikan harga katakanlah tadi 35 juta begitu ya. Dengan bintang layanannya bintang 5 misalnya. Sorry, bintang 4 misalnya. Tapi di tetangga sebelah misalnya angka 30 juta itu ternyata bintang 5 plus misalnya. Jadi ini persaingan di antara travel juga ketat. Jadi tidak mudah, jadi nanti mudah sekali kok membanding-bandingkan apa namanya harga dan kemudian layanannya seperti apa. Maka saya kira calon jamaah umroh itu juga harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Maksudnya apa? Tidak perlu langsung misalnya ketika ditawari ini begitu ya, seolah-olah bagus langsung diterima, tapi bandingkan dengan kan kita ada gadget, ada laptop, ada macam-macam kan gitu ya. Sehingga kita bisa memilah dan memilih apa namanya, apakah dengan harga segitu itu apa namanya sudah sebanding dengan apa yang diberikan oleh travel. Tapi kalau harga, intinya kalau misalnya si jamaahnya oke, dan kemudian si apa namanya travelnya itu juga memberikan harga yang rasional dan mereka bersepakat antarodin gitu ya, saling bersepakat ya, saya kira apa tidak masalah begitu kalau soal seperti itu. Ini kan dalam konteks bisnis atau muamalah, sehingga yang menentukannya para pihak yang terlibat begitu ya. Peran pemerintah di situ penting untuk melakukan pengawasan apakah fair atau tidak. Artinya begini, kalau misalnya janjinya dengan angka 35 juta itu bintang 5, kemudian apa namanya hotelnya dekat dengan apa namanya dengan Masjidil Haram misalnya, dengan Masjid Nabawi begitu ya. Ternyata kemudian apa namanya ternyata kemudian apa yang dijanjikan oleh travel itu kemudian berbeda dengan kenyataan yang dialami oleh
eh, jamaah, layanan yang diterima oleh jamaah, maka jangan segan, jangan ragu, laporkan ke Kementerian Agama atau minimal laporin ke saya lah gitu. Artinya supaya apa? Maksudnya hal-hal yang begitu itu saya kira bukan zamannya lagi. Apa yang sudah mereka janjikan kepada jamaah dan jamaah sudah menebusnya dengan biaya yang sudah disepakati, maka itulah yang kemudian mesti apa namanya ini mesti dilaksanakan oleh apa namanya travel, karena itu kan kewajiban mereka, Mas. Kalau misalnya terjadi kayak dulu, misalnya kan saya dulu sering bilang begini, kadangkala harganya terlalu murah, janjinya bintang 2 atau bintang 3, ternyata nyampe apa namanya terbang ke tanah suci, ke Madinah, tapi hotelnya itu bukan bintang 2, bukan bintang 3, bintangnya banyak. Kenapa? Karena hotelnya nggak ada atapnya. Nah, saya kira sekarang ini apa? Sekarang ini masyarakat saya kira cukup kritis untuk apa namanya melihat-lihat dan memilah-milah mana apa travel yang main-main dan mana yang kemudian yang serius begitu. Dan kalau misalnya ada yang main-main itu mudah saja, apalagi di era terbuka, di era teknologi seperti sekarang, ya komplain juga bisa dilakukan begitu ya. Dan saya kira sudah travel saya kira sudah banyak berbenah, Mas. Kalau tidak ditinggalkan orang mungkin ya dia bisa untung sesaat begitu, tapi berikutnya nanti akan ditinggalkan apa namanya calon jamaah, karena memang mereka kan saling terhubung juga begitu ya, dan saling apa namanya saling intip lah antar travel itu, soal harga, soal fasilitas, soal layanan, soal mutawif, soal hotelnya dekat atau tidak dengan apa namanya dengan Masjidil Haram atau kemudian jauh dari Masjid Nabawi gitu. Itu kan jadi pertimbangan juga. Itu, Mas. Oke Bang, sekarang ini kan sudah ada berita bahwa kalau kita naik pesawat, apalagi berangkat jamaah haji harus tes PCR dan sebagainya dan isolasi mandiri, Bang. Apakah memang betul apa namanya jamaah umroh ini di isolasi mandiri 5 hari di Indonesia dan di Mekah nanti, Bang? Ya, memang ada hal-hal seperti itu, Mas. Karena memang kemarin saya tanyakan juga kepada apa namanya kepada tim dari apa pusat kesehatan haji ya, dari Kementerian Kesehatan dan kemudian Direktur Hubungan Udara Kementerian Perhubungan. Jadi beliau intinya merujuk pada akhirnya prosedur-prosedur dan tata cara penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi itu akhirnya acuannya adalah Satgas COVID-19. Karena apalagi ini migrasi orang ke luar negeri. Nah, apakah nanti ada PCR gitu ya, atau kemudian ada karantina mau berangkat atau pulangnya gitu kan? Ada yang bilang kalau berangkat minimal 3 hari karantina gitu ya, pulangnya itu minimal 8 hari. Nah, itu memang kita harus memaklumi situasi sekarang ini, karena memang pemerintah sekarang ini kan sangat apa namanya, saya kira prestasinya sangat luar biasa lah dalam rangka mengendalikan COVID-19 ini. Kita sekarang sudah lebih nyaman dan sangat terkendali situasinya begitu ya. Nah, maka dalam rangka ini maka perlu dijaga migrasi dan kemudian pergerakan orang dalam jumlah besar dan kemudian apalagi ke luar negeri. Saya kira perlu ada pengendalian. Nah, memang kalau misalnya perspektif kita dari penyelenggara umroh, misalnya dari travel atau dari jamaah, ini kan pasti akan dianggap sesuatu yang apa? Sesuatu yang merepotkan begitu ya. Dan efeknya adalah memang biayanya mahal begitu. Tapi saya kira ini akan menjadi lebih baik, saya kira langkah-langkah preventif semacam ini daripada kemudian terjadi lonjakan kasus, kemudian nanti kita umrohnya juga susah lagi menjadi masuk di daftar negara-negara yang apa namanya ditangguhkan kayak kemarin kan begitu. Ini saya kira memang kenyataan-kenyataan seperti ini memang tidak hanya terjadi di umroh, tetapi juga kalau kita lihat pemberitaan mengenai syarat-syarat orang bepergian ke Bali, ke wisata-wisata domestik juga memang
Bahkan yang baru ini hari ini kan sedang terjadi perdebatan seru antara ya pemerintah dengan para penyelenggara para penyelenggara wisata gitu ya di level domestik. Ngapain sih PCR sudah mahal begitu ya, kemudian juga merepotkan. Kenapa misalnya nonton bioskop tidak pakai PCR gitu ya. Nah ini saya kira memang dinamika yang tidak bisa terhindarkan Mas, karena melibatkan dua kepentingan yang berbeda begitu ya. Nah tapi apapun itu saya kira memang perlu untuk digodok terus lah. Yang terbaik itulah nanti yang kemudian akan menjadi akan menjadi pilihan terbaik saat ini begitu Mas Hodari. Oke, begitu banyak Bang ini di pertanyaan untuk jamaah haji ini. Kalau kemudian pakai PCR dan orangnya memang kondisinya memang sakit, kan pasti ada dampak positif dan negatif, Bang. Apakah nanti kita tetap diberangkatkan kalau misalnya kondisinya kurang maksimal begitu? Iya, itu memang menjadi catatan juga bagi calon jamaah yang kemudian secara usia memang sudah uzur Mas ya. Sudah belum lagi kalau beliau ini punya komorbid begitu ya, punya penyakit bawaan. Atau kemudian memang juga secara orang hamil misalnya gitu ya. Saya kira hal-hal semacam ini akan lebih baik kalau misalnya kelompok-kelompok rentan secara medik gitu ya, semacam ini memang menahan diri dulu. Kalau usul saya seperti itu. Bukan berarti saya melarang ya, tetapi ini untuk menghindari resiko-resiko dan akibat-akibat di tanah suci nanti atau selama proses ini berjalan. Karena memang ya kalau kita berpijak bahwa ya siapapun orang kan hak beribadah, umroh itu kan ibadah, maka hak beribadah itu kan dijamin oleh konstitusi kan katanya begitu. Oke, itu ya. Tapi dalam kondisi seperti ini memang perlu adanya kesadaran dari kita, apakah kalau misalnya ada komorbidnya itu nanti, dan itu pasti ditanya juga oleh pihak travel. Pihak travel kan juga mesti bertanggung jawab terhadap jamaahnya kan gitu. Ingat kalau kita lihat di Undang-Undang 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ini tidak bisa main-main lagi Mas ancamannya terkait dengan penyelenggara umroh atau haji begitu ya, yang kemudian menelantarkan jamaahnya itu sangat serius itu. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda kalau nggak salah 5 miliar gitu ya. Ini makanya travel juga tentu berhati-hati dan kemudian akan selektif gitu supaya tidak tidak dimintai pertanggungjawaban hukum di kemudian hari. Nah, sebaliknya jamaah juga perlu menahan diri terkait dengan kondisi-kondisi semacam ini. Ya, memang ada sih sebagian kecil kita ada yang meyakini bahkan ada yang meyakini ingin wafat di tanah suci kan gitu, Mas. Karena itu dianggap sebagai kemuliaan begitu ya. Tetapi kalau secara umum kan sebetulnya yang namanya orang berangkat ibadah, umroh maupun haji misalnya gitu ya, berangkatnya sehat, pulangnya pun sehat dan ketemu keluarga lagi. Tapi ada yang tadi saya bilang bahwa sebagian kalangan yang kemudian bercita-cita meninggal di sana itu adalah cita-cita kemuliaan begitu. Tapi itu kan ya hak orang begitu. Nah maksudnya poinnya adalah dalam kondisi seperti dunia yang masih belum pasti seperti saat ini gitu ya, yang pandemi COVID-nya naik turun begitu. Ini saya kira perlu bijak untuk kemudian melihat situasi dan karena istitoah salah satu perluasan aspek fikih gitu ya. Kan kalau orang mau berangkat tapi untuk haji sebetulnya. Tapi agak bisa dianalogikan lah. Jadi orang berangkat haji itu kan bagi yang mampu. Kalau dulu pengertian mampu itu kan cuma mampu secara finansial, secara ekonomi. Tapi hari ini
kemampuan itu bukan hanya masalah ekonomi saya, tapi juga kemampuan kesehatan. Artinya kalau kesehatannya itu juga tidak memungkinkan, itu juga belum memenuhi asas istitoah, asas apa namanya, mampu. Walillahi 'alal nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kan gitu ya. Jadi haji itu kan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Dulu menafsirkannya itu ulama-ulama itu kan tafsirnya itu adalah mampu finansial, ekonominya oke gitu ya, bisa bayar lah intinya. Kalau sekarang ya bayar oke, tapi juga kesehatan harus prima gitu. Kalau tidak nanti akan ada mudorot gitu ya, termasuk ya merepotkan jamaah haji itu sendiri. Begitu Mas kira-kira. Oke. Kira-kira ada batasan untuk pemberangkatan jamaah umroh ini, karena memang begitu banyak juga pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Di Jawa Timur misalnya harus berangkat 1.000 orang, terus di Jawa Tengah dan sebagainya. Dari kebijakan, ada kebijakan-kebijakan seperti ini? Ya, kalau tadi bicara Mas Hudori nanyanya soal kapan diberangkatkan, ini memang sampai sekarang itu masih tanda tanya begitu ya. Karena tadi dengan melihat persiapan-persiapan teknis yang perlu difinalisasi, karena Kementerian Agama tidak bisa berdiri sendiri, Mas, tidak bisa bekerja sendiri. Butuh untuk misalnya apakah kemudian ketersediaan angkutan udaranya cukup. Ini yang bisa menjawab itu adalah Kementerian Perhubungan yang tahu berapa ketersediaan pesawat khususnya di akhir tahun semacam ini gitu ya. Kemudian tadi soal misalnya protokol kesehatan, Kementerian Agama juga atau Menteri Agama tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus tanya dulu kepada Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19. Kemudian Kementerian Kementerian Imigrasi. Ya mungkin kalau imigrasi barangkali tidak begitu rumit begitu ya. Kemudian persoalan misalnya apakah visanya dari Arab Saudi sendiri sampai hari ini kan belum dibuka kalau tidak salah ya. Itu belum ada, sehingga apa? Kan syarat untuk terbang itu kan ada visa. Visa ini kan kira-kira tiket orang mau masuk ke negara orang kan gitu, Mas. Nah, ini hal-hal yang teknis-teknis begini yang kemudian yang kemudian masih kelihatannya sampai dengan kemarin saya diundang oleh salah satu staf khusus wakil presiden membahas soal perumrohan ini memang masih dinamis dan masih terus dibahas sampai dengan betul-betul matang sehingga meminimalisir resiko. Tapi tadi hemat saya dalam melihat situasi hari ini itu kelihatannya untuk akhir sampai dengan bulan Oktober ini saya kira belum akan ada penerbangan umroh. Prediksi saya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang lebih cepat ya, kalau ada ya alhamdulillah gitu. Tapi melihat kondisi yang masih dinamis, saya kira mungkin ya bisa November atau bahkan Desember nanti ada penerbangan. Makanya saya kemarin heran juga, Mas, ini catatan kecil saja. Kenapa kemudian yang mengumumkan bahwa umroh ini jamaah Indonesia ini siap sudah dibuka ini, yang mengumumkan itu Menteri Luar Negeri, tidak misalnya Menteri Agama. Ini juga patut agak di luar kebiasaan sebetulnya, Mas. Biasanya yang menyatakan seperti ini kan Menteri Agama, karena yang beliau kan sebagai leading sector. Tapi apapun itu saya kira demi kebaikan untuk warga bangsa saya kira fine-fine saja lah. Itu Mas Kudori. Oke. Kira-kira apa hambatan agar jamaah umroh ini segera berangkat untuk saat ini yang sedang kita diskusikan oleh dari Ketua Komnas Haji dan Umroh ke Bu Menlu terus ke Kementerian Agama? Iya, saya kira karena ini sudah disampaikan oleh Bu Menlu secara resmi gitu ya, melalui video conference beliau, dan ini dimaknai oleh publik begitu ya, bahwa bahwa Arab Saudi juga siap menerima jamaah kita, maka dimaknai oleh publik ini adalah
apa waktunya untuk pemberangkatan ibadah umroh. Dan kalau kita lihat misalnya lalu-lalu Mas, kenapa kemudian jamaah kita itu ditangguhkan masuk ke Arab Saudi? Itu kan karena dua hal gitu ya. Satu karena penanganan pandemi kita waktu itu masih belum sebaik sekarang begitu ya. Yang kedua, persoalan vaksin. Kita di sini adalah pakai Sinovac dan Sinopharm, walaupun kemudian belakangan kan pemerintah kita juga mendapatkan vaksin yang sama dengan Arab Saudi, yaitu AstraZeneca, kemudian Johnson Johnson, kemudian apalagi itu. Nah, itu kemudian sudah sama, sehingga kemudian tidak ada alasan lain untuk kemudian menolak atau menangguhkan. Terlebih negara kita sekarang itu lebih bagus daripada negara-negara seperti Rusia, seperti Amerika, seperti tetangga kita Singapura begitu ya. Kita kan sudah baik, sehingga ini yang kemudian maka yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak pejabat, bapak ibu pejabat, baik ibu Menlu terutama yang kemarin sudah mengumumkan bahwa kita jamaah umroh kita sudah diberikan lampu hijau oleh Arab Saudi, ini juga mesti bertanggung jawab dengan statement beliau begitu. Dan saya kira beliau juga sangat concern betul terkait dengan masalah ini gitu ya. Tapi jamaah kan sudah menanti nih kapan berangkat, apalagi terlebih yang sudah lunas gitu. Jadi apalagi banyak hal saya kira yang bisa menjadi pertimbangan. Memang umroh ini mesti segera diselesaikan begitu. Di antaranya adalah umroh ini juga harus dibaca sebagai kampanyenya negara kita di kancah dunia internasional bahwa penanganan COVID kita itu baik, Mas. Iya kan? Kalau Bali misalnya siap menerima turis asing, atau tempat-tempat wisata domestik kita menerima wisata asing, itu kan bagian dari kampanye juga bahwa pengendalian COVID di kita sudah baik. Nah, tapi kita juga penting juga bahwa selain kita menerima kunjungan wisatawan asing, kita juga kunjungan warga negara kita ke negara Arab Saudi khususnya itu juga diterima oleh negara itu, sehingga klop gitu ya. Memang betul-betul kita diterima oleh masyarakat dunia gitu ya. Ini dan satu hal lagi, baik buruknya penyelenggaraan umroh kita beberapa bulan ke depan itu juga akan menjadi indikator bagaimana nanti penyelenggaraan ibadah haji kita, Mas. Meskipun ibadah haji masih lama ya. Ini baru Rabiul Awal gitu. Mungkin nanti kalau sudah memasuki puasa itu sudah mulai kick off daripada berbagai persiapan. Bahkan tahun kemarin, tahun 2019 itu saya kira cukup baik. Penetapan biaya ibadah haji misalnya ditetapkan sebelum bulan puasa begitu. Ini kan baik, ada percepatan kepastian biaya begitu ya. Sebelumnya kan pada Ramadan bahkan menjelang Idul Fitri gitu. Nah, ini saya kira hal-hal yang menjadi satu kesatuan, satu rangkaian antara umroh dan haji. Maka tapi memang yang harus kita kejar itu adalah bagaimana kemudian statementnya Bu Menlu ini, Bu Menteri Luar Negeri itu harus direalisasikan dalam bentuk pemberangkatan jemaah umroh. Karena masa iya negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia kemudian belum kunjung menyelenggarakan ibadah umroh, ini kan juga bisa menjadi ironi lah kira-kira gitu, Mas. Bisa menjadi presiden yang kurang baik saya kira. Oke. Ini Bang yang terakhir. Di Indonesia kan mayoritas sudah vaksin Sinovac. Terus kemudian apakah nanti kalau nyampe ke Arab Saudi, apakah kalau memang mengikuti prosedur di sana harus vaksin sesuai dengan yang di sana, Bang? Iya, kalau masalah vaksin kan memang yang diharapkan oleh pemerintah Arab Saudi itu kan vaksinnya itu kan sama dengan yang mereka gunakan, gitu ya. Ini yang kemudian awal-awal menjadi diskusi yang tarik ulur yang cukup alot antara negara kita dan negara Arab Saudi gitu ya.
dalam perjalanannya kemudian waktu itu Arab Saudi atau WHO pun belum mengambil sikap terkait dengan vaksin Sinovac apakah diakui atau tidak gitu ya. Nah sekarang Sinovac itu kan sudah diakui oleh WHO gitu ya. Nah karena itu sesungguhnya hambatannya itu adalah masalah kalau vaksinnya itu di luar 4 yang ditetapkan oleh Arab Saudi, maka mereka kan minta booster, ya kan? Minta vaksin ketiga. Nah di awal tadi saya sudah nyatakan bahwa adanya vaksin ketiga atau vaksin penguat gitu ya, booster itu kan penguat gitu ya, itu menjadi dilema. Apakah ini diberikan kepada jamaah umroh, lantas nanti sektor lain bagaimana? Iya kan? Yeah. Misalnya guru, misalnya dosen, ini kan menyangkut layanan publik juga, yang polisi misalnya, TNI misalnya, itu juga yang mesti diprioritaskan gitu ya, seperti yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi di awal-awal. Jadi yang harus dijaga itu dengan vaksin ini kan mereka-mereka yang melakukan pelayanan publik begitu ya. Nah, ini bagaimana dengan misalnya seperti itu, belum lagi sektor yang lain. Oh, kita juga butuh kok. Misalnya kampus gitu ya. Kampus ini nggak kalah penting dari umroh. Kalau umroh itu kan tidak wajib. Kalau yang wajib itu kan haji. Nah, ini yang kemudian saya kira tidak mudah. Karena apa? Terlebih ketika negara kita itu kan tidak mengenal vaksin berbayar. Mungkin bagi misalnya asosiasi umroh gitu ya, organisasi, udahlah bayar aja lah untuk umroh gitu ya. Mereka sanggup kok. Misalnya nambah berapa, misalnya 300.000 atau misalnya disamakan harganya dengan suntik vaksin meningitis. Tapi ingat kebijakan negara kita terakhir Pak Jokowi itu kan dulu sempat ada wacana akan ada komersialisasi atau vaksin berbayar gitu ya. Tapi kan kemudian dengan berbagai macam diskusi dan kemudian dialektika yang terjadi, akhirnya kemudian presiden kan memutuskan untuk tidak ada jual beli vaksin atau vaksin berbayar. Nah ini yang kemudian memang tidak mudah Mas, karena negara kita itu kan negara demokratis dan banyak kelompok-kelompok yang kemudian juga memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk misalnya jamaah umroh disediakan vaksin booster gitu ya. Nah ini repot. Kecuali ada satu, Mas. Kalau misalnya pemerintah Arab Saudi hibah vaksin kepada calon jamaah umroh. Nah itu saya kira akan diskusinya akan lebih ringan begitu ya. Tidak kemudian nanti tarik ulur yang lain protes begitu. Sehingga tidak ada kesan misalnya bahasa ekstrimnya ada diskriminasi vaksin. Ini yang saya kira perlu menjadi bahan kajian. Maka wajar ketika kemudian hal-hal teknis semacam ini masih menjadi bahan kajian. Kecuali kalau misalnya Arab Saudinya tadi selain hibah vaksin juga ya udah tidak perlu booster, cukup Sinovac karena sudah diakui WHO, udah selesai. Lebih ringan. Tapi dari diskusi kemarin yang kita dengan berbagai macam stakeholder itu relatif misalnya diskusi hari ini lebih lebih ringan dibanding awal-awal dulu yang sama sekali kita tidak boleh terbang atau menjadi negara Indonesia masuk menjadi salah satu negara yang ditangguhkan, tidak boleh ke sana sama sekali. Ini yang saya kira ada perkembangan positif lah sebetulnya. Tinggal kemudian semua ini kan kepentingannya itu adalah untuk kepentingan dari jamaah, untuk kemaslahatan jamaah juga. Gitu, Mas Khodari. Oke, yang terakhir Pak, pesan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya para jamaah yang sudah mendaftar, terus kemudian yang mendaftar sebelum pandemi agak-agak sedikit kecewa sekarang, apa ya pesan yang mau disampaikan? Ya, saya kira pesannya adalah calon jamaah itu harus vaksin, gitu ya. Karena itu menjadi faktor penentu juga bagi jamaah nanti. Kalau misalnya mau berangkat pasti harus divaksin, gitu ya.
Maka itu bagi mereka-mereka yang belum divaksin segera kemudian melakukan vaksin gitu ya di tempat-tempat atau sentra-sentra yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, bagi mereka yang sudah bayar membayar lunas begitu ya, simpan bukti pembayarannya, dan kemudian sewaktu-waktu memang umroh ini sudah diputuskan oleh pemerintah untuk diberangkatkan, maka haknya calon jamaah yang sudah bayar umroh tadi itu adalah menanyakan kapan diberangkatkan. Kalau misalnya ada penambahan biaya, lihat atau cari informasi tentang referensi biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada perbedaan misalnya lebih mahal, itu bisa ditanyakan kepada travelnya, apa ini maksudnya penambahan dan apa saja fasilitas yang didapatkan gitu ya. Hal-hal seperti itu saya kira menjadi penting karena jemaah umroh ini adalah salah satu yang disebut sebagai konsumen gitu ya, konsumen jasa umroh gitu. Sehingga punya hak yang dilindungi, punya begitupun travel juga punya kewajiban yang mesti dijalankan. Seandainya kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya travelnya tidak mau memberangkatkan atau kemudian travelnya one prestasi, maka laporkan ke Kementerian Agama atau Kandepag atau kantor Kementerian Agama setempat supaya supaya travel tersebut itu diberikan punishment, dan misalnya kalau tidak berangkat ya dikembalikan uangnya begitu. Ini hal-hal yang penting dan ini saya kira menjadi standar bagi travel yang serius juga pasti akan komitmen dengan kewajiban mereka begitu. Dan saya kira ini memang ada kekhawatiran memang seperti itu karena banyak travel yang sudah kantornya tidak buka ya, karena memang dihantam oleh pandemi. Memang wajar lah, karena belum lagi tadi uang calon jamaahnya juga sudah terdeliver ke ke maskapai, ke booking hotel untuk keperluan berbagai macam. Ternyata habis itu kemudian kena pandemi, ada PSBB, ada PPKM, ada macam-macam, sehingga kemudian akhirnya ya seperti ini. Tapi saya kira pelaku usaha yang baik pasti akan memberikan kabar, memberikan layanan dan menginformasikan terkait dengan persoalan-persoalan yang yang dihadapi, sehingga kemudian tidak memberikan kekecewaan bagi calon jamaahnya, gitu Mas. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Khodari Podcast. Oke, terima kasih Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.